Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Hari ini merupakan pemeriksaan perdana bagi Firly Bahuri setelah ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, akankah polisi menahan Firly usai pemeriksaan, dan apakah Firly bisa dijerat dengan sanksi pidana seumur hidup? Sudah ada mantan pimpinan KPK Saud Situmorang dan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar bersama kita sore hari ini. Pak Saud, selamat sore. Pak Fikar, selamat sore. Selamat sore. Oke, sebelum kita ke substansi pemeriksaan Firly hari ini, saya mau tanya dulu, Pak Saud sudah 2 kali kan, kemarin terakhir diperiksa pada saat Firly juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebenarnya pemeriksaan kemarin itu yang beda dari sebelumnya apa sih, Pak Saud? Ya, pertama kan itu waktu itu masih belum tersangka ya, jadi masih yang umum-umum dikaitkan dengan tugas-tugas atau potensi pelanggaran yang dilakukan bersangkutan dikaitkan dengan pasal 36 dan 65. Karena waktu itu mungkin penyidik bisa saja terpengaruh dengan saya di sejumlah media kan mengatakan foto itu membuktikan bahwa ada potensi pelanggaran pasal 36 dan 65 yang nggak boleh bertemu dengan pihak berperkara dengan alasan apapun. Itu anggapan saya, tapi ya sehingga kemudian itu menjadi kajian yang menarik mungkin bagi penyidik. Tapi setelah ditetapkan tersangka, saya dari poin-poin pertanyaan itu mengarah kepada prinsip-prinsip atau nilai yang ada di KPK yang kita sebut 9 nilai. Berarti diminta pandangannya ya? Ya, jadi mungkin itu potensinya dikaitkan dengan apakah yang bersangkutan menganut nilai-nilai itu. Ya, kita sebut ada 8 atau 7 nilai yang dilanggar lah. Ya, tidak jujur, nggak peduli juga. Karena dia kan ya nggak dilaporin, kira-kira gitu, Mbak. Pak Saud, kira-kira kan hari ini diperiksa Pak Firly perdana ya, terus kemudian langsung dikonfrontir dengan pengusaha sekaligus juga ketua PBSI. Kira-kira apa yang digali oleh penyidik? Ya, kalau lihat dari pertanyaan yang diarahkan ke saya dari sekitar 8 atau 5 pertanyaan itu kan arahnya kan sebenarnya yang bersangkutan arahnya kayak LHKPN gitu. Dan BCS itu yang nggak dilaporkan, jadi termasuk saya nggak nyebutnya apa-apa saja. Tapi kan kita tahu di media ternyata ada apartemen, ada uang, ada yang lain-lain kan itu seharusnya dilaporkan. Jadi itu saya anggap ditanya saya yaitu melanggar nilai-nilai yang ada di KPK gitu, Mbak. Berarti bisa jadi ini bukan hanya ditelisik untuk dugaan pemerasannya mantan-mantan, tapi juga mungkin saja gratifikasi atau suap bahkan. Ya, maka saya agak menghayal jangan-jangan juga ini pencucian uang gitu. Saya bisa salah mungkin, Pak Fikar untuk menganalisis. Oke, saya langsung tanya ke Pak Fikar ya. Pak Fikar, kalau gitu jangan-jangan bukan hanya dugaan pemerasan nih yang lagi dibidik oleh penyidik, jangan-jangan ada juga gratifikasi atau suap? Ya, bisa jadi ke arah sana gitu. Tetapi ketika saya diperiksa tekanannya itu pada pemerasannya ini, ya tekanannya pada pasal 12E-nya itu, gitu. Di samping pasal 36, ya mestinya sih digandeng, ya karena kan sebenarnya lebih mudah pasal 36 kan itu delik formil. Ketemu saja nggak usah ada akibat apa-apa itu sudah kejahatan gitu ya. Komisioner KPK ketemu orang yang berperkara atau tersangka itu sudah kejahatan. Nah, dan itu 5 tahun. Sebenarnya itu kan delik formil, artinya tidak perlu ada akibat apa-apa. Tetapi yang 12E yang pemerasan itu tekanannya pada meskipun Pak FB-nya tidak mengaku gitu ya, tidak mengakui, tapi kepolisian sudah punya banyak bukti gitu ya, terutama soal penukaran valuta asing. Ya, penukaran valuta asing oleh orang-orang sekitarnya begitu. Nah, itu yang saya kira polisi sudah sangat kuat gitu punya alat bukti itu. Nah, dan dari keterangan mereka yang di sekelilingnya itu ya jelas mengarah pada tersangka begitu, Mbak. Tapi karena pertanyaan berikutnya yang masih saya tanyakan dan cecer nih, kenapa pada saat pemeriksaan perdana ini justru dikonfrontirnya dengan pengusaha hotel besar yang juga merupakan mantan ketua PBSI? Apakah
yang dibidiknya hal lain di luar dari kasus pemerasannya, atau dan satu lagi nanti akan dijawab oleh bapak-bapak, akankah Firly Bahuri akan ditahan di pemeriksaan perdana nanti? Pak Saud, Pak Fikar akan jawab, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Saya mau ke Pak Saud dulu. Pak Saud, jadi balik lagi nih pada saat kemarin diperiksa begitu ya, sebenarnya yang diperiksa itu lebih ke kapasitasnya seorang pimpinan tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, atau ada gratifikasinya, unsur gratifikasinya yang lagi ditelisik oleh penyidik? Kalau yang pemeriksaan pertama malah fokusnya di pasal 36 ya. Itu pemeriksaan pertama sebelum TSK. Setelah TSK ini arahnya ke KPN yang gitu-gitu, ditanyain dia prinsip-prinsip apa yang dilanggar kalau enggak melaporkan KPN dari nilai-nilai yang ada di KPK. Jadi makanya tadi saya bilang bisa jadi arahnya menjadi lain lagi, tidak hanya soal pasal yang disampaikan Pak Fikar tadi 36 pasal 12E kecil itu, jadi lebih yang lain lagi. Ya mungkin kita nggak tahu seperti apa penyidik nanti ya menyimpulkan untuk kaitannya dengan yang lain. Tapi bisa masuk ya dari LHKPN ya? Bisa. Ya kan, kalau nggak melaporkan LHKPN kan cenderungnya kan itu kayak money laundering itu ada kata placing kan, menempatkan, mengubah, apa namanya, itu udah unsur-unsur money launderingnya mulai terlihat gitu. Oke, Pak Fikar. Ya. Jadi Ya, itu Mbak, dari LHKPN itu bisa diteliti ya, termasuk dengan dugaan gratifikasinya ya? Ya, menurut saya bisa, karena kan LHKPN juga bisa jadi alat pengontrol, apalagi aparatur negara atau mereka yang punya jabatan negara itu kan terukur gitu loh, dari gajinya, pendapatannya itu terukur gitu. Nah, kalaupun umpamanya ada pendapatan lain, entah dagang entah apa gitu ya, itu kan juga harus dilaporkan kan gitu ya. Nah, artinya kalau orang mempunyai harta lebih dari apa yang dilaporkan di LHKPN, menurut saya sih ya kalau ada jalan masuknya bisa dipidanakan gitu, bagian dari tindak pidana korupsi ya. Bahkan kan tidak melaporkannya saja juga sudah pidana sebenarnya. Nah, kalau hubungannya dengan hari ini dikonfrontir langsung dengan pengusaha Alex Tirta? Nah, kalau menurut saya itu lebih pada lokasi yang digunakan, pertemuan dengan Pak SYL itu dengan Pak ini di situ kan begitu, ya kan? Di rumah. Berarti rumah yang dipinjamkan itu ya, Kartanegara? Ya, lebih pada itu kalau menurut saya. Ya, mungkin juga sekaligus menyelidiki soal ya itu tadi harta yang tidak dilaporkan, bisa jadi itu milik dia kan, bisa jadi gitu ya, tetapi faktanya memang itu rumah yang disewa kan begitu. Nah, tetapi dibalik itu mungkin itu miliknya atau apa, makanya mungkin polisi mengejar ke pemilik rumahnya gitu ya, ke orang yang ditempatkan sebagai pemilik rumah. Nah, kalau ada umpamanya keterangan yang ini kan kita yakin lah polisi bisa menggali itu gitu ya, kalau memang ada pencucian uangnya atau ada harta yang tidak dilaporkan termasuk rumah di Kebayoran Jakarta Selatan itu, ya saya kira itu polisi bisa menambah dengan pasal yang lain selain pertemuan dan pemerasan itu tadi. Begitu, Mbak. Oke, Pak Saud, sebenarnya apa sih kira-kira yang membuat penyidik ini lama menangani kasus ini, termasuk terakhir penetapan tersangka, diperiksa lagi, sekarang juga belum ditahan? Ya tentu kan kalau dari sisi materialnya kan cukup kuat ya disampaikan Pak Fikar tadi. Tapi soal formil kan kita memang harus hati-hati. Kita paham di situ. Tapi kalau melihat sekarang perkembangannya kemana-mana, ada isu-isu yang disebutkan ergen, kunci-mengunci, dan seterusnya. Sehingga kan muncul ketidakpastiannya tinggi gitu. Makanya ketika kemudian saya ditanya, saran Pak Saud, ya saya bilang penyidik walaupun mereka punya subjektivitas, tapi kalau saya ditanya, udah hari ini udah aja langsung ditahan aja gitu biar ketidakpastiannya menjadi kecil. Karena ini kemana-mana sekarang harinya, jadi publik juga jadi kemarin malah di beberapa media saya lihat
Mereka udah mulai nanya ujungnya. Jadi masalahnya ini Oke. ragu nih, ujungnya kemana. Jadi ini kan ketidakpastiannya jadi macam-macam ya. Jadi makanya kalau ditanya, saya bagusnya hari ini karena kalau memang cukup dan subjektivitas penyidik cukup, kita nggak bisa pengaruhi juga mereka. Tapi kalau saya ditanya, sebaiknya ya segera, kemudian segera cepat dilimpahkan, dalam hal ini ya ditahan gitu. Kalau Pak Fikar punya pandangan sendiri, Pak Fikar juga kan termasuk yang diperiksa sebagai ahli ya. Kira-kira kalau waktu itu apa sih yang membuat penyidik ini lama atau terkesan berhati-hati? Eh, Menurut saya mestinya sih tidak harus begitu gitu ya. Kalau saya tadi juga tanya Artinya bisa kenapa lebih sih lama. cepat gitu ya? Iya, kenapa sih lama? Banyak Pak saksinya 100 lebih dia bilang gitu kan. Nah, itu yang ya jawaban yang formal seperti itu gitu. Tetapi sesungguhnya sebenarnya bisa lebih cepat gitu. Kan bukti permulaan itu kan hukum kan juga menerapkan cukup 2 alat bukti. Nah, bahwa banyak tambahan yang lain ya silahkan gitu. Ya, tetapi dengan 2 alat bukti itu sebenarnya ya bisa langsung melakukan upaya paksa yang lain gitu ya, selain ini. Saya juga sependapat ya bahwa seharusnya ya ini ada upaya paksa yang dilaksanakan ya. Saya sependapat dengan Pak Saud ya. Karena apa? Potensi sebenarnya meskipun sudah dinonaktifkan, menurut saya potensi menghilangkan alat bukti itu Nah, sangat tinggi gitu loh. Itu potensi itu. Kalau lari sih mungkin nggak bisa lari lah, karena sudah dicekal kan gitu ya. Nah, tapi kalau oke. potensi menghilangkan alat bukti itu yang harusnya menjadi alasan subjektif yang kuat gitu untuk menahan. Begitu, Mbak. Oke, apakah juga dugaannya belum ditahan sampai dengan sekarang ini karena mungkin saja jangan-jangan ada unsur kuatan politis atau mungkin jangan-jangan karena ini kan bergesekan antara KPK dan juga Polri, tapi dengan penahanan tersangka dengan penetapan tersangka seharusnya tidak masalah ya, Pak Fikar? Saya kira nggak ada masalah. Ya, saya kira nggak ada masalah, apalagi pengendali ketua KPK sementaranya kan udah orang lain. Artinya Pak Firly atau tersangka ini sudah tidak punya akses menentukan apa-apa di KPK gitu. Ya, artinya KPK itu sudah menurut saya ya bukan bersih. Maksud saya sudah inilah penghambatnya sudah hilang gitu. Artinya KPK tidak bisa lagi jadi faktor yang menghalangi tindakan yang akan dilakukan terhadap tersangka ini gitu. Nah, karena itu sekarang tergantung pada kemauan polisi gitu. Ya, dasarnya sudah ada, dasar objektif, dasar subjektif sudah ada gitu. Artinya sudah mencukupi gitu. Nah, sekarang tinggal niat baiknya bahwa serius atau enggak kan begitu. Ya kan? Begitu, Mbak. Kalau menurut Pak Saud sendiri, dugaannya saat perdana hari ini diperiksa langsung ditahan atau belum? Pak Saud? Masih di mute? Maksudnya gimana? Ya. Halo, enggak, ini udah. Maksudnya Iya, Pak Saud, masih diperiksa nih Pak Firly di Bareskrim. Hari ini kemungkinan besar akan ditahan atau belum? Pak Saud? enggak belum ini. Oke, Pak Saud? Enggak, Mbak. Oke, saya sambil diperbaiki jaringan komunikasi, saya akan ke Pak Fikar nih. Pak Fikar, apakah sebenarnya tadi kan dibilang sudah ada 2 barang bukti ya, terus kemudian sejauh ini Ya. apakah ada bukti-bukti lain juga yang menguatkan bukti dugaan pemerasan atau gratifikasi atau suap pada Ya. Firly? Ya, yang dimaksud itu bukan barang bukti, alat bukti. Alat gitu bukti. ya. Ya, kalau barang bukti kan barang ya. Oke. Tapi kalau alat bukti itu keterangan saksi itu sudah cukup banyak gitu. Keterangan ahli juga sudah 8 kalau nggak salah. Meskipun Dari, yang bersangkutan masih belum mengaku. Iya, iya. Dengan alat bukti itu sebenarnya bisa membuktikan sebaliknya gitu. Ya kan? Kan pengakuan tersangka atau keterangan tersangka itu hanya satu alat bukti kan. Tetapi kalau ada banyak saksi, ada banyak surat umpamanya yang bisa membuktikan itu, ya, hasil penukaran uang itu kan surat bentuknya, ya kan? Nah, itu menurut saya sudah cukup gitu, sudah cukup alasan bagi kepolisian untuk melakukan upaya paksa, gitu ya, upaya paksa penahanan maksud saya, begitu. Begitu, Mbak. Oke, saya kembali lagi ke Pak Saud. Pak Saud sudah aman mendengar suara saya? Iya, masih di mute Pak Saud?
Oke, saya balik lagi ke Pak Fikar kalau gitu, sambungannya masih belum terkoneksi dengan baik. Apakah kemungkinan Pak Fikar dengan tadi alat bukti, kemudian juga pemeriksaan saksi, ancaman maksimalnya bisa diterapkan kepada Firly Bahuri? Karena ini adalah nggak main-main Ketua KPK. Ya, ancaman maksimal itu adalah ranahnya peradilan, dan ranah peradilan itu adalah penuntut dan majelis hakim gitu ya, artinya penuntut bisa menuntut maksimal umpamanya seumur hidup, itu tadi 20 tahun atau seumur hidup umpamanya, tetapi juga putusannya akan tergantung hakim sejauh mana hakim mengapresiasi fakta persidangan gitu ya, meskipun di lain pihak tersangka terdakwa sendiri atau Pak Firly sendiri punya hak untuk membela diri, boleh, nggak ada masalah gitu, karena itu memang mekanismenya seperti itu. Tetapi saya kira di pengadilan ini baik jaksa maupun hakim, saya percaya akan menggunakan upaya yang maksimal gitu ya dalam menerapkan ini, karena ini terus terang saja juga menjadi taruhan soal reputasinya KPK. Maksud saya nama baiknya KPK. Meskipun secara reputasi tidak secara langsung gitu, tetapi nama baik KPK sudah begitu dicemarkan gitu. Kewenangan yang begitu besar yang memang sudah diantisipasi oleh pembuat undang-undang terjadi juga gitu. Itu kan juga mengherankan sebenarnya. Iya. Oke, balik lagi ke Pak Saud. Semoga jaringan komunikasinya sudah baik. Pak Saud, kita balik lagi ke masalah ini ya, belum ditahan. Tadi juga dimintanya untuk ditahan karena bisa saja menghilangkan barang bukti. Sebenarnya barang bukti apa yang kira-kira bisa dihilangkan? Kan toh semua alat buktinya sudah ditahan semua oleh penyidik. Dan dia juga sudah dinonaktifkan, Firly ini, Pak Saud. Masih di mute, Pak? Masih di mute audionya Pak Saud. Silakan Pak. Oke, masih belum terkomunikasi dengan baik. Oke, baik, saya kembali ke Pak Fikar kalau gitu. Pak Fikar, apa sih yang kemudian bisa menjadi pesan ya buat sekarang KPK begitu, ketua KPK-nya terjerat dalam kasus dugaan pemerasan, apa yang menjadi PR besar saat ini untuk bisa segera dilakukan? Saya kira ada yang bilang Dewas ini tidak kelihatan gitu kerjanya atau aktivitasnya gitu ya, yang akhirnya diambil alih oleh penegak hukum, oleh Polda Metro Jaya gitu ya, diambil alih oleh Polda gitu. Nah, saya kira ini bisa menjadi bahan untuk mengevaluasi tentang peranannya Dewan Pengawas gitu ya, meskipun umpamanya kemarin Pak bekas Ketua KPK Pak Agus bilang sebenarnya lebih efektif pengawas internal gitu, itu lebih efektif karena bisa setiap saat memeriksa gitu. Begitu dipegang Dewas ini ya dipanggil tapi tidak terlihat apa ada taringnya belum ya. Iya, belum ada taringnya begitu. Nah, karena itu menurut saya bisa dievaluasi ke depannya. Begitu, Mbak. Oke. Pak Abdul Fikar Hajar, terima kasih untuk berbagi pandangan, serta Pak Saud Situmorang, terima kasih juga. Sehat selalu semuanya Bapak-bapak.